RRI Digital with new look. Programa en español. Program saya nyimpan Voice of Indonesia. RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka Siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Bertemu lagi dalam siaran perbatasan. Kali ini RRI Voice of Indonesia dengan RRI Studio Produksi Sumba. Dan sudah ada Cantika di sana. Halo Cantika. Iya, halo Kak Agus. Selamat pagi. Pagi juga, apa kabar? Puji Tuhan baik. Kak Agus, apa kabarnya Kak? Baik juga di Jakarta. Wah, senang sekali ya bisa kita siaran bersama. Pastinya ada informasi-informasi yang menarik dari Sumba ya. Pastinya dong Kak Agus. Dan juga dari Jakarta nanti kita akan bagikan. Siapa aja di sana? Oke, hari ini saya ditemani oleh Kak Deodatus dan Pak Ansnetu Kak Agus. Oke, di sini ada Bang Wendy, ada juga Mas Andi Romdoni yang bersama kita ya. Kita awali dengan warta berita ya, Cantika. Iya. Oke, pendengar. Kami hadirkan warta berita dari Voice of Indonesia dan RRI SP Sumba. Siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Polres Sumba Barat menggelar kegiatan simulasi pengamanan pemilihan kepala daerah atau yang dikenal Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Wapres mengatakan reformasi tata kelola pasar tenaga kerja suatu keniscayaan. Korea Utara protes kepada Amerika Serikat atas penjualan helikopter militer ke Korsel. Bersama saya Agus Santika dan Cantika, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Wapres Ma'ruf Amin menilai reformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia menjadi sebuah keniscayaan, mengingat kompleksitas tantangan dalam dunia ketenaga kerjaan. Wapres dalam sambutannya pada peresmian pembukaan Festival Ketenaga Kerjaan atau Nakerfest 2024 di Jakarta International Expo, JI Expo Kemayoran Jakarta Jumat 23 Agustus mengatakan, semua patut mengapresiasi upaya reformasi tata kelola pasar tenaga kerja melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Wapres menyampaikan dengan penyederhanaan proses perizinan dan pemberian insentif bagi investasi, Undang-Undang Cipta Kerja akan menarik lebih banyak lagi investasi domestik dan asing. Wapres Ma'ruf Amin menegaskan peningkatan investasi ini diharapkan membuka lebih banyak peluang bisnis baru dan memperluas bisnis yang sudah ada, sehingga dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja. Beralih ke berita luar negeri. Pemerintah Korea Utara atau Korut mengecam penjualan senjata Amerika Serikat ke Korea Selatan atau Korsel baru-baru ini. Korut menyebut kesepakatan untuk mengirimkan helikopter militer Apache ke Korea Selatan sebagai tindakan yang gegabah dan provokatif. Kementerian Luar Negeri Pyongyang dilansir kantor berita AFP Jumat 23 Agustus menegaskan, ini adalah tindakan yang gegabah dan provokatif yang secara sengaja meningkatkan ketidakstabilan keamanan di kawasan ini. Sebelumnya, pada hari Senin lalu, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan persetujuannya atas penjualan senjata senilai 3,5 miliar dolar AS ke Korea Selatan, yang mencakup hingga 36 helikopter serang Apache AH-64E dan peralatan terkait termasuk rudal. Berita selanjutnya dari Sumba, silakan Cantika. Baik Agus, guna pengamanan Pilkada 2024, Polres Sumba Barat menggelar simulasi Sispam Kota Operasi Mantap Praja Turangga 2024 di Terminal Wekero Sumba Barat. Selengkapnya disampaikan Jerry Lende dari RRI SP Sumba. Polres Sumba Barat menggelar kegiatan simulasi pengamanan pemilihan kepala daerah atau yang dikenal dengan Sispam Kota. Acara ini berlangsung di Terminal Wekero Kota Wekabuba Kabupaten Sumba Barat. Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait termasuk KPU Sumba Barat, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, anggota TNI dari Kodim 1613 Sumba Barat, serta Satpol PP Kabupaten Sumba Barat. Tak hanya itu, simulasi ini juga melibatkan anggota BRIMOB dari Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah. Dalam pelaksanaan pengamanan proses pilkada yang akan berlangsung di dua wilayah ini, Kapolres Sumba Barat AKBP Hendra Dorisen menyampaikan, dalam rangka menyukseskan pilkada 2024, Polres Sumba Barat mensiagakan ratusan personil yang ada di Mapolres Sumba Barat, termasuk personil BRIMOB 60 orang dan personil Samapta sebanyak 60 orang yang diperbantukan dari Polda Nusa Tenggara Timur. Mengingat kedua kabupaten yang merupakan tanggung jawab pengamanan Polres Sumba Barat memiliki wilayah yang sangat luas. Baik, harapan kami dari Polres Sumba Barat bukan hanya kita mengamankan satu kabupaten, tapi kita mengamankan dua kabupaten, Sumba Barat dan Sumba Tengah. Kebetulan akan menghadapi pemilu serentak, pilkada serentak pada tahun ini, bulan November. Ya, harapan kami yaitu terbangunnya komunikasi yang efisien, efektif, komunikasi dua arah dengan seluruh unsur terkait, sehingga kita bisa melaksanakan pilkada ini aman, nyaman, dan tertib. Kapolres Sumba Barat AKBP Hendra Dorisen SH, SIK, MH saat dikonfirmasi RRI terkait tentang pelaksanaan Sispam Kota
mengatakan simulasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan anggota dalam penerapan pola pengamanan yang tepat dalam menghadapi proses pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Dengan adanya simulasi ini diharapkan seluruh elemen keamanan dan stakeholder terkait dapat bekerja sama dengan baik untuk menjaga kelancaran dan keamanan selama proses pemilihan kepala daerah yang berlangsung. Kapolres Sumba Barat Hendra Dorisen menekankan agar semua pihak dapat bekerja berkolaborasi sehingga dapat mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas dan akuntabel di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah. Dari Bumandelo, RRI Sumba, Jerry Lende, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, masih dari Sumba pendengar, julukan kota kecil terkotor tahun 2018 berhasil membuat Pemda Sumba Barat wujudkan program kota berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah di tahun 2024. Selengkapnya disampaikan Jerry Lende dari RRI SP Sumba. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan program kota dan desa berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah sebagai respon atas predikat Kota WK Bubak sebagai kota kecil terkotor pada tahun 2018. Dalam pidato Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, Bupati Sumba Barat menyampaikan capaian dan strategi pemerintah daerah dalam memulihkan wajah kota dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejak diluncurkannya program Kota dan Desa Berseri, pemerintah daerah telah fokus pada pembenahan infrastruktur utama di kawasan Kota WK Bubak, termasuk perbaikan jalan dan trotoar, penanganan sampah, dan penataan kawasan perkantoran. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki citra kota, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat bagi warga. Predikat Kota WK Bubak sebagai kota kecil terkotor pada tahun 2018 merupakan cambuk bagi kita semua untuk terus berbenah diri. Program Kota dan Desa Bersih merupakan salah satu jawaban untuk memulihkan wajah kota WK Bubak dan kabupaten kota kecil terkotor. Berbagai upaya yang telah dan terus kami lakukan adalah pembenahan jalan dan trotoar di sepanjang kawasan Kota WK Bubak yang merupakan barometer dari kabupaten. Selain itu, untuk mempercantik wajah kota dan desa di Kabupaten Sumba Barat pada malam hari, pemerintah daerah telah melakukan pemasangan 640 titik lampu dengan panjang jaringan sebesar 32 km. Pemasangan lampu hias yang tersebar di 120 titik maupun tahun 2025. Rasio elektrifikasi Sumba Barat pada tahun 2022 sebesar 88,38%, meningkat menjadi 91,16% pada tahun 2023. Dan saat ini Sumba Barat tercatat sebagai salah satu daerah dengan kondisi seluruh desa telah berlistrik dengan rasio elektrifikasi mencapai 100%. Untuk mempercantik kota dan desa pada malam hari, Pemkab Sumba Barat telah memasang 640 titik lampu dengan jaringan sepanjang 32 km. Lampu hias juga dipasang di 120 titik strategis, baik di sepanjang jalan umum, lingkungan perkantoran, maupun perumahan. Program ini akan dilanjutkan hingga tahun 2025 dengan harapan seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat dapat menikmati pencahayaan yang memadai. Bupati juga melaporkan peningkatan rasio elektrifikasi yang signifikan di Kabupaten Sumba Barat. Pada tahun 2022, rasio elektrifikasi mencapai 88,38% dan meningkat menjadi 91,16% pada tahun 2023. Saat ini Sumba Barat tercatat sebagai salah satu daerah yang telah berhasil mencapai rasio elektrifikasi 100%, memastikan bahwa seluruh desa di wilayah tersebut sudah teraliri listrik. Untuk mempercepat implementasi program Kota dan Desa Berseri, sejak tahun 2022, Pemkab Sumba Barat telah mengalokasikan dana desa untuk mendukung berbagai kegiatan terkait. Ini termasuk pemberdayaan posyandu dalam promosi pola hidup bersih dan sehat, pemberian makanan tambahan atau PMT, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan peningkatan penerangan jalan umum di desa-desa. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk menata lokasi perkampungan melalui pembangunan rumah adat, pembuatan jalan setapak, dan pemasangan sumur bor serta MCK. Bupati Sumba Barat menekankan bahwa upaya ini telah membuahkan hasil yang nyata. Kota WK Bubak yang merupakan wajah Kabupaten Sumba Barat kini perlahan menjadi kota yang bersih, sehat, rapi, dan indah.
Selain itu, indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sumba Barat juga mengalami peningkatan dari 47,84 poin pada tahun 2022 menjadi 70,57 poin pada tahun 2023. Program Kota dan Desa Berseri tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembudayaan kerja bakti dan gotong royong di kalangan masyarakat. Bupati mengajak seluruh warga untuk terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program ini, sehingga impian bersama untuk mewujudkan Sumba Barat yang berseri dapat terwujud. Dari WK Bubak, Kabupaten Sumba Barat, Cantika Anjali, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita dari RRI Voice of Indonesia dan RRI SP Sumba. Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Ya, pendengar dan juga Cantika, senang sekali kita hari ini bisa hadir ya bersama dengan RRI SP Sumba yang lokasinya itu berada di Nusa Tenggara Timur ya. Cantika, benar ya? Dan betul sekali, Kak. Di sebelah selatan berbatasan dengan Australia ya? Iya. Oke, tentu banyak informasi-informasi ini, terutama tadi terkait dengan persiapan Sumba menjelang Pilkada serentak ya. Kalau RRI Sumba itu berada di kabupaten mana? Sumba Barat atau? Sumba Barat, Kak Agus. Oh, Sumba Barat ya? Iya. Oke, terus cakupan siarannya itu bisa ke kabupaten mana aja selain Sumba Barat? Sampai saat ini baru sampai di Kabupaten Sumba Tengah, tapi belum seluruhnya, masih setengah lah. Sampai di kantor daerahnya Kabupaten Sumba Tengah. Kalau untuk keseluruhan paling kami sosialisasi tentang RRI Digital agar bisa didengarkan di mana saja, Kak Agus. Betul sekali ya, karena RRI Digital bisa di mana saja, sampai ke Australia juga bisa ya. Nah, kalau begitu berarti persiapan pilkadanya tidak hanya di Sumba Barat dong, Sumba Tengah juga ya? Itu selalu diberitakan juga? Iya, pastinya. Benar sekali, Kak Agus. Jadi persiapan pilkada ini di semua Pulau Sumba lagi ramai-ramainya. Banyak sekali pendukung-pendukung saat ini yang mulai memposting status tentang calon yang didukung. Dan saat ini KPU khususnya Kabupaten Sumba Barat sudah menempelkan daftar pemilih sementara untuk para pemilih yang nantinya akan menggunakan hak pilihnya di 23 November 2024. Oke, tapi sejauh ini kondusif ya di sana ya? Sampai saat ini masih kondusif karena
ini masih tahap pendaftaran calon yang akan bertanding nanti di Pilkada tahun 2024. Mungkin tidak kondusifnya di media sosial. Kalau di Sumba itu lebih menggunakan media sosial Facebook, Kak Agus. Jadi Gitu ya. komentar-komentar atau postingan yang mungkin agak kurang kondusif. Tapi kalau untuk lingkungan atau mungkin keadaan Sumba itu masih sangat aman, Kak. Nah, kalau Kabupaten Sumba Tengah itu satu daratan atau berbeda pulau? Masih satu ya? Kalau Satu Sumba pulau. itu punya 4 kabupaten, Kak Agus. Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah itu semua satu daratan. Oh, baik. Jadi masih bisa dijangkau dengan perjalanan darat ya? Iya. Oke. Masih sangat-sangat bisa. Tapi yang pasti pilkada serentak itu dinantikan banget ya oleh masyarakat setempat karena ada suksesi kepemimpinan yang ditunggu-tunggu ya. Kalau di daerah itu pasti dukung-mendukung itu kentara sekali. Tapi ya tetap saling menjaga lah ya. Iya, toleransi. Menghargai pilihan masing-masing. Benar. Itu paling penting. Oke, sebelum kita ngobrol ke hal yang lain lagi, katanya Cantika mau nyanyi ya? Masa, Kak Agus? Iya, itu lagu Sumba Tengah. Lagu Sumba Tengah asli. Kebetulan saya asli Sumba Tengah, cuma dari kecil besarnya tinggalnya di Sumba Barat, Kak. Di Sumba Barat. Terus mau nyanyi lagu apa sih, Cantika? Soalnya lagunya judulnya Maladeta Talaka, Kak Agus. Ini yang nyanyi Cantika beneran? Iya, Kak. Bener Cantika yang ini atau emang namanya sama? Emang itu Cantika yang ini, Kak. Oh, kebetulan. Seriusan, beneran kirain namanya sama gitu ya. Biar sekalian diperkenalkan gitu ya. Kalau emang Cantika yang ini ya udah kita dengerin kalau gitu ya. Ntar kita bahas ini kenapa Cantika yang nyanyi, terus lagunya tentang apa nanti kita bahas setelah ini ya. Oke, kita nikmati pendengar Voice of Indonesia di siaran perbatasan. Oh ya, kita juga didengerin oleh RRI perbatasan yang lain loh, Cantika. Lupa kita sebutkan ya. Kita sapa pendengar kita yang mendengarkan melalui RRI Nunukan, RRI Antikong, terus RRI Batam, RRI Ranai, juga studio produksi yang lain juga. Ada Bintuhan, ada Somlaki, ada mana lagi ya? Rote, Talaut ya? Iya. Pokoknya banyak semua di perbatasan yang mendengarkan kita. Terima kasih sudah bergabung. Kita dengerin lagu Cantika dulu nih. Cantika mau nyanyi dulu katanya. Oke, dengan lagunya Maladeta Talaka.
mulana kaangu pawidang pa. Itu haya patarama telat. Walangu tabokuda lapaka talketemur. Oke, tepuk tangan untuk Cantika. Ya, terima kasih Kak Agus, pendengar. Luar biasa, ternyata penyanyi ya dia ya. Amin, amin. Cakep, Kemarin keren. sempat ikut itu, salah satu ajang tapi belum Bintang radio? lolos Kak Agus. Bintang radio atau? Bukan, di luar bintang radio. Oh, yang idol-idol itu? Iya, betul sekali Kak Agus. Semoga bisa tahun depan ikut lagi dan bisa lolos ya. Amin, kalau diizinkan itu ya, Capsta ya Kak Agus. Harus dong, harus diizinkan. Nanti Capstanya kan bangga juga dong. Penyiarnya Amin. ikut ajang pencarian bakat ya. Iya. Oke, sukses buat Cantika. Tapi itu ngomong-ngomong, lagunya ceritanya tentang apa sih? Oke, Kak Agus dan pendengar, itu kan judulnya Mala Deta Talaka, bahasa aslinya Sumba Tengah. Itu artinya mari kita ke sawah. Jadi arti besarnya itu di bawah sinar mentari, saya melangkah dengan cepat ditemani angin dan rumput hijau. Berharap kita segera sampai ke sawah untuk menemui lumpurnya, menemui airnya, menemui padi itu sendiri, dan menemui berkat kita sebagai warga Sumba yang memang notabene itu mata pencahariannya sebagai petani. Terus jadi nana itu nana, ayo kita ke sawah, ayo kita jalan ke sawah, dan di sanalah kita akan menemui berkat yang sesungguhnya di mana kita memiliki kehidupan, Kak Agus. Nah, seru artinya banget. Seperti itu Kak. Seru banget dan tergambar semua ya di klipnya ya. Iya. Wah, tidak hanya bermandikan cahaya matahari tapi juga langsung bermandikan lumpur beneran. Iya Kak, karena itu waktu memang musim tanam. Kalau di Sumba kan musim tanam itu bulan-bulan apa ya, Maret, Juni. Nah kita itu diciptakan langsung oleh orang Sumba lagunya, jadi menyesuaikan dengan musim di Sumba seperti itu. Terus tadi mama-mama nanam padi sambil yel-yel gitu emang tradisi ya? Iya, itu emang tradisi di Sumba Kak Agus. Jadi uniknya di Sumba itu apa-apa ada tradisinya dan biasanya langsung dinyanyikan dengan lagu-lagu asli Sumba. Keren. Wah, jadi pendengar kita di Antikong, di Batam, di Nunukan, di Ranai, juga di Bengkalis nih, jadi tahu ya arti lagu itu. Terus juga di Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Rote, Sumba, dan Talaut, semua pada nonton Cantika nyanyi. Ternyata emang beneran Cantika ini tuh yang nyanyinya. Kak Agus pikirnya beda orang ya Kak? Kirain beda orang loh, beda orang terus namanya sama aja gitu ternyata. Ternyata. Oke deh, senang sekali bisa bersiaran dengan penyanyi. Ntar kita tunggu lagu-lagu berikutnya ya. Oh ya, Amin, kita mau Kak. ngomongin apa lagi nih? Katanya sih ada desa adat di sana ya. Kampung Praijing. Salah. Itu salah satu. Jadi kalau di Sumba Barat itu banyak kampung wisata. Tadi salah satunya saya sudah sebutkan Kampung Praijing. Tapi kali ini kita akan membahas tentang Kampung Adat Tarung, Kak. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke sana ya. Itu dari pusat kota Sumba jauh nggak? Itu kebetulan di dalam pusat kota Sumba, Waikabubak, dan dari kantor RRI itu cuman jalan kaki berapa langkah ya? Mungkin 50 langkah sudah sampai ke Kampung Adat Tarung, Kak Agus. Dekat ternyata. Ya udah kalau gitu kita ke sana yuk. Pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini saya Cantika Anjali sudah berada di salah satu kampung di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur yang memancarkan budaya leluhur yaitu Kampung Adat Tarung. Ini merupakan salah satu kampung tradisional yang sangat unik berada di tengah-tengah kota Waikabubak. Dan hari ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh muda di Kampung Adat Tarung. Selamat siang. Ya, siang. Silakan perkenalkan nama. Farlan Manupele dari warga Kampung Tarung. Oke, selamat siang Kak Farlan. Terima kasih waktunya. Bisa ceritakan sedikit bagaimana kehidupan masyarakat
kampung adat Tarung sehari-hari, Kak? Kehidupan masyarakat Kampung Tarung sehari-hari, masyarakat Kampung Tarung di sini banyak aktivitas ya. Di sini pekerjaan dari masyarakat Kampung Tarung ada yang bertani, berternak, dan juga ada yang menenun juga ada, dan juga ada yang sehari-harinya jualan di pasar ya. Ya. Baik Kak Farlan. Kak Farlan, ini kan banyak sekali para wisatawan yang datang ke sini. Kira-kira apa yang ditonjolkan atau dijual di Kampung Tarung ini? Di Kampung Tarung ini terdapat rumah-rumah adat, rumah-rumah adat yang masih kental sekali dengan budaya adatnya, seperti megalitik, seperti kuburan-kuburan itu masih ada juga, dan juga tradisi ada seperti di bulan November dalam 1 bulan penuh sampai Oktober itu ada ritual adat Ulapodu juga. Itu tradisi yang dilakukan masyarakat Kampung Tarung dalam 1 tahun 1 kali. Oke, berarti kalau Ulapodu ramai Kampung Tarung, Kak? Iya, ramai sekali karena ini dari wisatawan, ada juga wisatawan dari luar negeri, dari wisatawan dari dalam negeri juga ada, dan masyarakat dari Sumba Barat khususnya, dari Sumba Timur, pokoknya bermacam-macam masyarakat akan datang untuk melihat tradisi Ulapodu di Kampung Tarung ini. Oke, baik Kak Farlan. Kak, ini kan sudah zaman modern, banyak sekali rumah-rumah yang sudah jadi rumah batu. Bagaimana Kak Farlan sebagai tokoh muda di Kampung Tarung mempertahankan adat di sini bersama masyarakat yang ada di sini? Kita di Kampung Tarung di sini ya, kita dari masyarakat Tarung sendiri ya. Ini kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Tarung juga ya. Jadi sampai sekarang ini walaupun Kampung Tarung ini berada di jantung kota Waikabubak, dengan mempertahankan ini antara bahwa kami sendiri di masyarakat dan orang-orang di Kampung Tarung mempunyai sistem dengan terus mempertahankan tradisi yang ada di Kampung Tarung ini. Oke, baik. Kalau boleh cerita sedikit ke kuburan yang di belakangnya kita sekarang ini, apakah ada yang boleh diinjak atau tidak? Karena seperti saya pernah ke sini, cuman ada beberapa memang yang tidak boleh diinjak. Aturan seperti apa itu, Kak? Boleh dijelaskan sedikit kepada pendengar untuk dimengerti? Contohnya di Kampung Tarung ini memang bukan ini apa ya? Di sini ada tempat ritual yang tidak boleh diinjak. Seperti itu, dan ya karena di situ biasanya karena di situ tempat ritual untuk ya pas ritual Ulapodu ya. Jadi di situ yang tidak boleh diinjak, dan juga ada tempat yang bagi yang kawin mawin di sini yang tidak boleh diinjak juga ada. Seperti itu, dan juga di rumah juga pun ada juga yang larangan buat yang kawin di sini tidak boleh injak, seperti itu juga. Apakah ada sanksi-sanksi tersendiri nanti ketika tempat yang dilarang itu diinjak, Kak? Ya, itu ada sanksi adat. Contohnya kalau seandainya kita melanggar itu, nanti ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga kita, seperti itu. Yang tidak diinginkan seperti itu. Baik, terakhir Kak, harapannya Kak Farlan sebagai tokoh muda untuk Kampung Adat Tarung ke depannya, Kak? Iya, untuk saya sebagai warga Kampung Tarung, ya ke depannya biar semakin Kampung Tarung ini semakin dipertahankan, walaupun dengan semakin maju dengan teknologi dan juga ini semua supaya kami ingin supaya lebih lagi untuk dari tunjangan dari pemerintah juga, dan juga masyarakat juga di sini supaya SDM-nya semakin meningkat, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Farlan. Sukses selalu, semoga Kampung Adat Tarung ke depannya selalu mempertahankan budaya dan semakin dikenal oleh banyak wisatawan dalam dan luar negeri. Pendengar, sekian dari Kampung Tarung, Cantika Anjali melaporkan. Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Ya, pendengar dan juga Cantika, luar biasa ya. Oh, tadi udah ke sawah, terus ke kampung adat.
Hari ini kayaknya siaran perbatasan milik Cantika deh kayaknya. Iya. Jalan-jalan ya Kak. Jalan-jalan Kak Agus terus ya. Cantika ya namanya Kak. Bener, kita mirip ya. Iya. Oke Cantika, pokoknya hari ini milik Cantika. Terus emang sih saya juga pernah ngalamin di studio produksi itu memang kita harus multitasking ya. Jadi ke lapangan juga, siaran di studio juga. Tapi kekurangan saya adalah nggak bisa nyanyi. Nanti nyanyi di kamar mandi mungkin Kak bisa. Kamar mandi sih oke. Oke. Tapi kalau udah keluar dari kamar mandi 1 jengkal itu udah nggak berani. Oke, jadi emang gitu ya Cantika ya. Di studio terus ke lapangan terus ke mana-mana itu Cantika harus siap ya. Sebagai jurnalis di perbatasan. Luar biasa. Luar biasa Kak. Tadi itu Kampung Tarung ya, adanya di tengah-tengah kota, tapi ternyata ada menyimpan potensi ya, potensi wisata. Terus namanya Tarung, kirain tadi memang di desa itu tempat berkelahi gitu, enggak ya? Suka bertarung, bukan Kak Agus. Oke deh. Terus bicara tentang potensi daerah memang banyak sekali ya, tidak hanya di kota sampai ke perdesaan itu biasanya menyimpan potensi yang bisa digali dan mendatangkan wisatawan ke sana. Terus bergeliat dong ya Sumba sekarang. Oke, kalau Sumba memang kalau bilang potensi daerah banyak sekali ya Kak, dari Sumba Timur sampai ke Sumba Barat itu sendiri. Dan memang keunikannya Sumba itu karena memang masih mempertahankan adat istiadat. Kalau Kak Agus mungkin pernah dengar ada agama Marapu. Itu asli agama Sumba, di mana memang masyarakat Sumba masih mempercayai roh nenek moyang Kak. Mungkin hampir mirip-mirip ke Bali ya, suka menggunakan sesajen untuk dipersembahkan ke arwah nenek moyang. Kalau di Sumba seperti itu, di bawah pohon besar biasanya diletakkan itu. Oh, ada agama setempat ya, ada agama lokal. Seperti di Sumatera Utara ada juga itu ya. Oke. Betul sekali Kak. Dan kalau tadi di Kampung Adat Tarung itu memang itu salah satu ya daya tarik di Sumba Barat, karena memang kampungnya tuh di tengah-tengah kota. Jadi di hiruk pikuknya kota Waikabubak, di tengah-tengah itu masih ada kampung adat yang memang masih mempertahankan budaya Sumba itu sendiri. Dan sekarang memang sudah banyak dikenal, sudah banyak, sering sekali ada yang membuat film, membuat dokumenter, kayak para wisatawan itu jalan-jalan ke Kampung Tarung, karena di situ tuh masih banyak apa ya, salah satunya tadi Ulapodu, itu salah satu ritual adat yang setiap tahun itu dilaksanakan. Jadi Ulapodu itu artinya bulan pahit. Tapi ritual ini dilaksanakan itu untuk menjaga keharmonisan hidup manusia dengan leluhur, dengan alam, dengan hewan, dan fase pembersihan diri masyarakat Sumba, khususnya di Ulapodu, dan memohon berkat kepada sang, apa ya, kalau mereka tuh lebih bilangnya ke roh nenek moyang, dan sebuah bentuk rasa syukur masyarakat Kampung Adat Tarung untuk dengan kehidupannya sendiri. Menarik tadi kalau Kak Agus sempat nonton di Kampung Adat Tarung itu masih ada megalitik ya, kubur batu. Kelihatan, ya betul. Iya, arca dan lain-lain. Nah itu salah satu, memang kalau di Sumba itu kubur merupakan bentuk penghormatan untuk orang-orang tersayang kita yang memang sudah mendahului kita. Seperti itu Kak Agus. Iya. Oke, luar biasa ya, bisa menjadi bahan literasi juga ya siapapun wisatawan yang datang ke situ. Tapi bicara tentang budaya juga, ternyata orang-orang Sumba itu memang memegang adat ya, kearifan lokal terus dijaga, dipertahankan. Dan juga kalau dari sisi apa namanya seni gitu ya, seni olah suara juga bagus-bagus suaranya, kayak Cantika gitu. Iya, kembali lagi Cantika ya Kak Agus. Anak NTT memang suaranya. Iya, percaya deh, percaya. Ya mudah-mudahan nanti di Jakarta bisa tampil ya, karena di studio Voice of Indonesia juga kita mendatangkan talenta-talenta, termasuk juga di apa namanya di bidang tarik suara juga kita hadirkan. Ada program namanya The Session, itu kita menghadirkan talenta-talenta. Siapa tahu nanti Cantika juga bisa membawa penyanyi-penyanyi dari Sumba untuk bernyanyi di studio Voice of Indonesia ya. Amin Kak Agus.
Jujur memang saya senang sekali ya, Voice of Indonesia ini kan sudah kedua kali bersama Sumba. Kita bisa memperkenalkan Sumbanya kita itu ke dunia. Terima kasih. Oke, nah berikut ini kita hadirkan talenta namanya Jeki Nevo di The Session. Kami hadirkan ke studio. Kadang-kadang ada juga yang dari luar negeri juga datang sengaja mengisi The Session. Nah, kali ini kita datangkan penyanyi kita dari tanah air ya. Oke, tetap di siaran perbatasan RRI Voice of Indonesia dan RRI SP Sumba. Mengapa bisa terjadi? Mengapa ku jatuh hati? Sungguh menyayangi tanpa pernah memiliki kamu, dan tak mudah ku hindari. Cintaku tak mau pergi, selalu kembali padamu, walau tak pernah bisa memiliki kamu. Biar cinta mengerti, tiada yang ku cari selain ingin buatmu bahagia. Biar cinta mengerti ketulusanku ini, selalu menyapa walau tak menyatu. Tiada yang ku cari selain tunjukkan cinta ini. Selama kau bisa merasakan cintaku, ku tak harus milikmu, kau tak harus milikku. Selama kau bisa merasakannya, cukup tahu ku sungguh mencintamu. Biar cinta mengerti, tiada yang ku cari selain ingin buatmu bahagia. Tiada yang ku cari selain ingin buatmu bahagia. Biar cinta mengerti, selalu menyata walau tak menyatu. Oh, tiada yang ku cari selain tunjukkan cinta ini. Hai, hari ini di Studio Voice of Indonesia ada
Jackie Nevo. Konsepnya hari ini pakai blubub ya. Iya, sekarang temanya air. Temanya air, oke deh. Karena save our planet. Teaser. Check this out. Dia habis lihat itu enggak deh, bukan ternyata. Gue kirain lagi iklan EBU-nya di luar. Oh iya bener, bukan. Jadi, oke kita lanjutkan lanjut guys. ke Jackie Nevo dulu ya. Jackie Nevo dulu please. Jadi hari ini kita kedatangan Jackie Nevo yang sama membawa juga lagu barunya dia. Divo. Iya. Artis. Gak ada yang bercanda. Iya, biasa. Iya. Nanti ini diikat ya. Betul, seperti diikat biasa deh. Ini jangan kira aku membuli mereka, ini bercanda ya. Bercanda banget. Kita tuh kayak gini teman-teman. Mungkin lanjut aja. Ya oke. Yuk. Jackie Nevo apa kabar? Baik, puji Tuhan, sehat. Apa lagi? Kenapa aku terharu? Kesini lagi. Thank you so much. jadi tadi tuh Jackie agak sedikit ngambek. Iya. Enggak guys, aku gak ngambek. Mungkin ini ya pick me aja. Kepentingan aja. Oke. Gitu kali ya. Enggak ya, enggak gini loh. Jadi sebenarnya ini aku mau mengaku dulu ya. Ini sekalian gue kasih lihat ke pendengar ya. Oke. Jadi aku itu nggak tahu kalau Jackie rilis juga karena yang aku lihat cuma bagian Maria aja. Ternyata tadi pagi kulihat update-annya ada yang lain. Barengan sama Maria tuh barengan sama beberapa yang lain, salah satunya Jackie gitu. Ya maaf ya, kan saya banyak juga yang diurusin gitu loh. Tapi kan Jackie ini kan juga baik ya anaknya ya, jadi dia langsung mau. Hai guys. Jadi gak usah ketawa karir gitu dong. It's okay, gak apa-apa banget. Ya udah jangan pick me. Enggak, namanya juga kan apa ya, mungkin ya banyak urusan juga kan, ya kesibukan juga. Dan aku juga gak bisa buat controlling itu juga kan ya teman-teman. Jadi mungkin boleh banget nanti ya. Nanti kita bahas di belakang aja ya kan. Tapi it's okay banget. Aku cinta banget sama POI. Jadi Jackie hari ini membawa singlenya biar cinta mengerti. Betul. Sudah dengar lagunya? Belum dong. Sudah. Nah, tapi aku udah denger juga nih kan. Gimana Jackie dengan lagu baru ini? Gimana apanya dulu nih? Banyak nih dijelasin. Ya ini perasaan dengan membawakan lagunya. Lagunya masuk ke hati apa enggak? Oke, jadi awal tahu lagu Biar Cinta Mengerti ini yang dibawain aku. Seneng karena fun fact sebenarnya lagu Biar Cinta Mengerti itu adalah remake jadinya. Jadi dulu tuh udah ada lagunya Biar Cinta Mengerti by Three Composers. Ya, yang lebih baik mengunci. Oke, ya. Itu jemputnya Three Composers namanya. Bukan 3 komposer, saya banyak banget 3 komposer. Iya itu kali ya 3 komposer atau 3 composers ya. 3 orang itu. Dan kebetulan salah satu vokalisnya Kak Bambi Nur itu yang nge-produce langsung remake-nya by me. Kayak gitu, jadi makanya senang banget. Dan waktu itu ngobrol sama Kak Bambi dan juga ngobrol soal lagu ini, and banyak banget hal yang ternyata tuh relate sedikit demi sedikit gitu. Gak cuma percintaan doang, ternyata kehidupan ya kan ya. Ternyata banyak hal juga, dan ternyata waktu aku kasih sampelnya ke teman-teman juga kayak this is your song lagu kayak gitu. Dan perasaannya seneng banget hari ini akhirnya rilis juga ya. Jadi ya jangan sampai ketinggalan nontonnya. Di mana? RRNet official juga kan? Kalau nggak kita nanti aku takut deh salah. Takut salah ya? Iya, takut ya salah. Udah pokoknya nanti saksikan aja deh di Instagram aku dan Instagramnya siapa? Nggak tahu. Oke. Sorry, jadi kalau mau lihat di Instagramnya Jackie Nevo. Iya betul. Nanti bakal ada ya ada lah pokoknya. Itu gampang aja lah itu mah ya. Jackie ini lagunya tuh tentang apa sih? Ini kan banyak yang relate. Tadi cerita tentang pembuatannya. Oh oke. Lagunya tentang ini apa? Lagunya tentang apa? Jadi lagu ini kan sesuai sama judulnya Biar Cinta Mengerti. Jadi sebenarnya lagu ini tuh mostly lebih ke menceritakan soal seseorang yang sebenarnya dia ini tuh udah nggak bisa memiliki, tapi
seseorang itu masih bisa ngasih cintanya gitu. Aduh. Paham ya, sampai sini paham ya. Sampai gitu. situ Jadi ya, kayak paham banget. seseorang yang emang udah nggak bisa dimiliki gitu dan udah nggak bisa memiliki orang lain, tapi dia masih cinta nih. Jadi ya udah cinta aja yang ngertiin gitu. Cinta aja yang ngertiin gue. Ini curhat ya kayaknya ya, penekanannya tadi keywordnya beberapa tuh agak ditekankan soalnya. Oke, ya namanya juga kan lagu. Kita harus interpret dengan baik. Bercerita juga, lewat gitu. lagunya ya. Dan Jackie jangan kayu promokan lagumu. Oke, jangan lupa dengerin lagu single perdana aku, Biar Cinta Mengerti. Nanti bakalan ada di digital platform musik seluruh Indonesia. Dan ya itu, jangan lupa dengerin dulu. Tapi jangan lupa nontonin video klip dulu. Nah ya. Ya. Dibintangi oleh dirimu juga. Betul, Jackie Nevo juga, betul sekali. Ya, jadi ya, kalau kangen lihat Jackie Nevo langsung cek video klipnya. Betul, kalau kangen lihat aku ya langsung aja. Oke deh. Kalau gitu kita dengerin aja ya Jackie Nevo, Biar Cinta Mengerti. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Waktu demi waktu, hari demi hari, sadarku telah sendiri. Kau telah pergi jauh, tinggalkan diriku. Mengapa ku rindu senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka. Di depan mereka, Tuhan, masih pantaskah aku untuk bersamanya? Karena hati ini inginkannya, tak segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Oh, terlalu besar ku taruh harapan pada dirimu. Itu alasanku lama tanpa dirimu. Oh, mereka yang bilang ku akan dapat lebih darimu, tak mungkin, semua itu tak mudah. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Wow, cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Sosok seperti dirimu, cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Untuk berpisah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistalk, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Ya, pendengar dan Cantika, sampai juga kita di penghujung kebersamaan ya di siaran perbatasan kali ini. Senang sekali. Dan akhirnya kita harus berpisah nih. Nggak apa-apa kan? Sedih. Kakak Agus Cantika. Cantika Anjali. Iya. Kita ketemu lagi nanti Sabtu depan ya. Siap. Atau berbeda kali jadwalnya ya. Mudah-mudahan sama ya. Belum tahu nanti ya Kak. Semoga kita bisa bertemu lagi. Atau saya ke sana deh, ntar ke Sumba. Ditunggu bersama Kak Andi dan Kak Wendy ya yang bertugas hari ini. Iya benar. Nanti kita rame-rame ke sana. Tapi yang pasti kita akan bersiaran terus ya setiap hari Sabtu. Dan siaran perbatasan ini juga direlay oleh stasiun RRI Antikong, RRI Batam, RRI Nunukan, RRI Ranai, juga studio produksi Bengkalis, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Rote, dan juga Talaut ya, Cantika ya. Iya. Oke, kalau di SP Sumba itu di platform mana aja selain RRI Digital? Kalau di FM atau di AM? FM, baru FM 96,9 sama sampai saat ini baru itu aja sih Kak. Karena masih status SP. Oke deh, mudah-mudahan terus berjuang dan bisa menjadi stasiun produksi atau stasiun RRI Sumba nantinya ya. Amin, bagus. Sampai jumpa lagi Cantika dan juga teman-teman di RRI SP Sumba. Oke, sampai jumpa. Sukses selalu semua. Terima kasih. Bye-bye. Ya, pendengar, demikian siaran perbatasan RRI Voice of Indonesia dan juga RRI SP Sumba. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Di gelombang semesta, kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya
di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir di dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya